jiwa atau ruh dari RKUHP ini adalah ruh yang mengatakan bahwa pemimpin itu tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan martabatnya, dan itu menjadi bukan lagi delik biasa, menjadi delik aduan. Nah, pertanyaannya adalah apakah hukum itu diberlakukan beda? Kan kita punya prinsip yang namanya equity before the law. Semuanya di hadapan hukum itu sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Bersama kembali dengan kita dalam Jangan Salah Arah di Ahmad Nur Hidayat Channel. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lagi, sebetulnya kita pernah membahasnya dan ini kelanjutannya ya, dan kita diskusikan bersama. Ini topik yang pertama adalah tentang pengesahan RKUHP ya. Jadi bola panasnya ini udah pindah ke DPR. Nah, kemudian final draft rancangan undang-undang KUHP ini bikin demokrasi makin tersisih. Nah, ini kenapa masyarakat sangat khawatir ya dengan pasal-pasal yang menjadi kontroversi, dan mungkin pakar kebijakan publik, narasumber tetap kita juga pernah diundang ya di ILC membahas ini, dan artinya masih ada kalangan dan mahasiswa ya yang tidak percaya kalau misalkan pasal ini disahkan akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ada semacam kekhawatiran dimanfaatkan untuk memukul orang-orang yang tidak disukai oleh penguasa begitu. Nah, ini di sini tentunya kalau bisa ditarik ke sana kemari menjadi pasal karet, tentunya itu yang dikhawatirkan banyak orang. Nah, mungkin untuk ini Bang Matnur bisa menyampaikan apa yang akan seperti apa ini. Soalnya Wamenkumham tidak merevisi sama sekali untuk seperti pasal penghinaan presiden ya. Kemudian tetap ya tidak dihapus begitu. Sementara aspirasi kan masuk. Gimana Bang? Saya unmute ya ternyata tadi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berbincang di channel Jangan Salah Arah ya. Dan saya kira topik yang akan kita bahas ini ya topik yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Jadi bagaimana model masyarakat Indonesia ke depan ini ditentukan oleh rancangan RKUHP ini. Sebagaimana kita tahu, kita ini ya punya KUHP, kitab hukum ya, kitab undang-undang hukum pidana ini adalah versinya Belanda. Kalau saya mengutip itu 1 Januari 1901 ya, itu disahkan sebagai hukum pidana di zaman Indonesia masih dianggap Hindia Belanda. Ada upaya untuk memperbaiki ya beberapa kali, bahkan setelah Indonesia merdeka kan Indonesia menyatakan oke, kita pakai aja dulu kitab yang lama dan ketika kesempatan kita akan revisi. Tapi perjalanan bangsa kemudian ditentukan ternyata kitab hukum pidana ini tidak mengalami satu revisi yang drastis begitu. Jadi kitab yang kita pegang hari ini adalah kitab hukum pidana yang mengacu zaman kolonial Belanda. Tentunya dalam rentan waktu yang sudah lama ini, bahkan di Belanda punya pun ya hukum pidana itu sudah beberapa kali diamandemen. Ini kan memang ada semangat ya, RUU ini adalah untuk mereformasi satu bentuk hukum pidana yang masih menganut semangat atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari kolonial Belanda. Nah, itulah kemudian saya kira di periode
Pak Jokowi yang pertama itu semangat untuk merubah RKUHP itu ketemu momentumnya dan diajukanlah perdebatan yang sampai akhirnya perdebatan itu memicu kontroversi dan akhirnya di bulan Agustus 2019 ya, menjelang pelantikannya Pak Jokowi, Presiden pemerintah yang kedua ya, pemerintah kemudian mencabut atau menghentikan KUHP ini. Makanya draft yang kita terima rancangan RKUHP ini yang rata-rata berada di publik ini adalah versi September 2019. Jadi sidangnya itu terakhir Agustus, kemudian baru dibukukan di bulan September 2019. Dan itu baru dipersetujui di tingkat pertama. Nah, kemudian di sini isu RKUHP ini, RKUHP ini muncul lagi karena pemerintah mengajukan draft RKUHP ini dengan satu tanda kutip ya, satu pasal yang tidak berubah ya. Jadi di periode yang lama itu pasal yang tidak berubah itu adalah pasal tentang penghinaan kepada presiden dan kepala negara, kepala pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini yang dianggap oleh masyarakat ya itu kontroversi. Nah, kemudian pemerintah melihat karena di bulan Agustus itu sudah mendapatkan persetujuan di tingkat pertama, di tingkat pansus, di tingkat komisi, maka selanjutnya tinggal menunggu persetujuan di tingkat paripurna, di tingkat kedua. Oleh karena itu, pemerintah ketika mengajukan ini berharap ini langsung saja dibahas di tingkat kedua, karena RUU KUHP ini istilahnya sudah di carry over, sudah dioper ya dari yang sudah disetujui di tingkat 1, ya tinggal di carry over untuk dilanjutkan ke tingkat kedua. Nah, logika seperti ini sebetulnya agak aneh dalam logika kebijakan publik. Kenapa? Pertama, undang-undang ini kan masih ngegantung, ya, belum ada kesepakatan. Nah, anggota DPR yang menetapkan di tingkat pertama ini kan sudah berakhir. Beda kalau carry over-nya itu anggota DPR-nya masih yang sama. Ya, tapi ini kan anggota DPR-nya sudah berakhir, ganti yang baru. Kemudian di dalam pengajuan ya draft final dari RKUHP ini ternyata ada perubahan dari draft yang terakhir di bulan September 2019 itu. Nah, karena ada perubahan-perubahan ini ya tidak patut dan tidak layak kemudian kita mengabaikan di tingkat pertama ya, kemudian langsung masuk ke persetujuan di tingkat kedua, di tingkat paripurna. Saya kira logika masyarakat demokratis itu nggak kayak begitu. Ya kalau ada perubahan-perubahan terhadap draft yang pertama, meski ini juga ketika di carry over pun ini agak aneh karena anggota dewannya kan anggota dewan 2019. Sekarang ini kan anggota dewan 2019-2024 gitu. Jadi ini harusnya dibahas dari awal draft rancangan RKUHP ini. Tapi kan narasi yang dibangun adalah kita ingin cepat, kalau kita dibahas dari awal lagi banyak sumber daya yang berubah. Tapi kemudian kita menyaksikan bahwa jiwa atau ruh dari RKUHP ini adalah ruh yang mengatakan bahwa pemimpin itu tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan martabatnya, dan itu menjadi bukan lagi delik biasa, menjadi delik aduan. Nah, pertanyaannya adalah apakah hukum itu diberlakukan beda? Kan kita punya prinsip yang namanya equity before the law. Gitu loh. Semuanya di hadapan hukum itu sama. Jadi mau dia pimpinan, kepala daerah, kepala pemerintahan, dan juga warga negara biasa saja, kalau dia dihina dia berhak melaporkan diri dia bahwa dia telah merasa dihina. Dan kemudian aparat keamanan ya memprosesnya dan membuktikannya apa betul ada hinaan. Dan kalau misalkan hinaan itu terjadi kan berarti ada pasal misalkan pencemaran nama baik dan sebagainya yang kemudian bisa diproses. Tetapi kan dalam draft final ya undang-undang yang sudah disampaikan kemarin 6 Juli ya hari Rabu ini kan masih menganut pasal-pasal tentang penghinaan itu.
Ya, misalkan pasal bicara mengenai, nah ini ada yang menarik nih, Bro Eko, Kang Mustafa, bahwa ada bunyinya ini adalah pasal 351 ayat 3. Ya, pasal 351 ayat 1, mohon maaf. 351 ayat 1 RKUHP yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksudkan kekuasaan umum atau lembaga negara itu? Nah, kalau kita bicara definisi yang biasa kita pahami bahwa yang dimaksud kekuasaan umum dan lembaga negara itu adalah DPR RI, DPRD, kepolisian, kejaksaan, atau pemerintah daerah. Jadi, draft undang-undang ini mengatakan kalau menghina DPR, menghina kejaksaan, menghina Polri, menghina Pemda, itu bisa dipenjara 18 bulan. Ini kan satu kesalahan berpikir gitu loh. Seolah-olah ada sekelompok orang dari masyarakat ini yang harus dibedakan di muka umumnya. Padahal mereka memainkan peran-peran tugas perwakilan seperti misalkan DPR. Ya, kalau DPR tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, kemudian rakyat ya datang ke DPR, istilahnya adalah mengkritik mereka karena mereka aspirasi rakyat tapi tidak memperjuangkan rakyat, mereka kritik. Nah, kemudian ada DPR atau pribadi individu DPR yang dikritik karena memang dia yang bertanggung jawab. Nah, dia merasa kritikannya itu sebagai penghinaan. Dan orang yang datang mengkritiknya itu bisa dipidana dengan hukum 18 bulan. Ya, belum lagi misalkan sekarang itu kalau dilihat dari draftnya, demonstrasi itu akan ditangkap apabila tidak mendapatkan izin. Nah, setahu kami di alam demokrasi, ya demonstrasi itu nggak perlu izin, dia hanya memberitahukan. Biar aparat keamanan mengantisipasi persoalan keamanannya, berapa jumlah aparat yang dilibatkan, tentunya disesuaikan dengan jumlah masanya. Lalu lintas pun akan dilakukan rekayasa. Jadi itu sebetulnya bukan izin kalau di negara demokrasi. Tapi saya baca, ini mungkin perlu dibantu saya ini Bro Eko, pasal berapa itu yang mengatakan bahwa kalau demonstrasi itu harus mendapatkan izin. Kalau tidak, pelaku demonstrasinya ini akan dipidanakan. Nah, ini yang cukup ya membuat kita masyarakat sipil ya pendukung demokrasi ini menjadi tidak habis pikir. Kok katanya kita ingin memperbaharui ya semangat kemerdekaan bahwa kita mandiri, kita tidak mau lagi menggunakan nilai-nilai kolonial dalam hukum kita. Kok malah semangat ini masih terus dipakai oleh kita gitu. Ini kan pasal ini ya diberlakukan di zaman Hindia Belanda agar kekuasaan kolonial Belanda itu meskipun dia berlaku zolim sama penduduknya, masyarakat pribuminya, ya dia tidak boleh dikritik agar kekuasaannya terus langgeng. Nah, sekarang mental ini juga sama ya, oleh penguasa dia tidak boleh dikritik ya meskipun dia menyalahi aspirasi publik. Agar apa? Agar mereka tetap berkuasa meskipun kekuasaannya menjadi kekuasaan bukan lagi kekuasaan rakyat. Nah, saya kira ini yang menjadi concern ya teman-teman kita, dan saya kira juga final draft RKUHP ini memang membuat ya demokrasi ini semakin tersisih, seolah-olah kita hendak menuju ke negara otoritarisme gitu. Negara yang menjunjung tinggi semangat otoriter. Saya mau berhenti di situ dulu, Bro. Suaranya masih mute. Ya baik, makasih Bang. Ini sebetulnya pasti kaum intelektual terutama ya, apalagi oposisi ya, itu akan
lebih khawatir lagi. Dan terutama rakyat, karena pasti permasalahan bangsa itu akan terjadi dan mungkin rakyat pada saat sengsara akan sumpah serapah itu muncul ya. Sumpah serapah itu akan muncul dan mungkin melampiaskannya ke berbagai hal gitu ya. Termasuk mungkin karena ketidakpuasan terhadap negara, terhadap kinerja lembaga negara dan sebagainya, akan terjadi seperti itu. Itu sebuah kewajaran dan sebetulnya harus didengar dengan hati nurani begitu ya. Jadi kalau misalnya pasal ini penghinaan terhadap lembaga kekuasaan ya yang dibahas di pasal 351 ini tentunya yang dikhawatirkan itu akan terjadi. Kalau dulu itu undang-undang subversif ya diantaranya ya. Nah, jadi mungkin ini kalangan mahasiswa mungkin akan bergerak lebih banyak eskalasinya kalau misalkan ini sampai disahkan begitu ya. Begitu. Dan kita tidak berharap ada kerusuhan terjadi karena pemerintah bersikukuh untuk, apalagi DPR ini posisi pendukung presiden ini tuh terbanyak begitu. Jadi secara peluang untuk disahkan ya itu sangat besar gitu, sehingga mungkin dikhawatirkan penolakan dari masyarakat pun eskalasinya akan semakin besar. Bang Manur. Iya, jadi gini, yang ditakutkan oleh kalangan aktivis adalah kan ini draftnya sekarang sudah di DPR. Sementara draftnya ini ya yang terbaru berarti versi 6 Juli ini kalangan civil society belum menerimanya. Ya. Ini diakui oleh Edi Irais ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang menyerahkan draft itu kepada DPR, ini mengakui ada perubahan. Ada 2 pasal misalkan yang dihapus. Kemudian ada pasal yang dipertahankan. Nah, tetapi publik ini kan nggak tahu mana draft yang versi 6 Juli itu. Nah, ketakutan di kalangan aktivis adalah draft itu tiba-tiba masuk langsung ke di paripurna, lakukan di tengah malam, dan kemudian diketok DPR. Sahlah itu dari rancangan menjadi undang-undang. Dan isinya itu masih sangat penuh dengan kontroversi. Bahkan kalangan aktivis menyebutkan sebetulnya bukan 14 isu krusial yang mentok di sampai September 2019 itu ada 24 isu krusial yang belum ketemu titik temu, belum ada kesepakatan gitu loh. Yang kontroversi. Nah, apa jadinya ketika draft yang publik juga tidak tahu, tidak punya sampai saat ini, ya, kemudian itu diketok dalam rapat paripurna, yang rapat itu berlangsung kilat. Ini kan ada keanehan lagi ya. Saya kira ini DPR sebagai penjaga demokrasi ya, kalau ngelihat dari draftnya ini kan tentunya wah DPR juga diuntungkan karena siapa yang menghina DPR ya juga bisa dipenjara 18 bulan. Nah, tentunya masyarakat yang kritis ini punya kebebasan berbicara, ini harusnya tidak begini ceritanya. Ini kan cerita negara yang berdasarkan otoriter atau demokrasinya adalah demokrasi formal, bukan demokrasi substansial. Demokrasi yang seolah-olah ada pemilu, tetapi sebetulnya tidak ada kebebasan pendapat di situ. Nah, intinya ini gawat, bro. RUU ini gawat karena RUU ini mengancam kebebasan berbicara warga negara, karena kebebasan itu selalu dihantui oleh hukuman penjara yang dianggap sebagai penghinaan. Ya. Penghinaan ini kan ada di beberapa pasal ya, misalkan pasal 218 ayat 1 RKUHP. Ya, disebutkan di sini setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden
atau wakil presiden pidana dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan penjara atau pidana denda paling banyak kategori 4. Meskipun ini menjadi deliknya delik aduan, jadi presiden harus mengadu dulu. Harus membawa dulu mengadu atau wakil presiden harus mengadu dulu ke kepolisian bahwa saya merasa dihina. Nah, pertanyaannya adalah ketika presiden membawa ini melaporkan penghinaan ya, dugaan penghinaan oleh warga negara, dia lapor ke kepolisian. Kira-kira yang nerima presiden itu siapa? Itu kan Kapolrinya. Dan bagaimana kemudian institusi Polri? Institusi Polri akan melihat, wah ini harus kita junjung tinggi. Ya kan? Pimpinan Kapolri nggak akan pernah berani bilang, oh Pak, mohon izin Pak. Bukan penghinaan Pak, ini cuma kritik doang ke Bapak. Dia nggak akan berani ngomong kayak begitu, bro. Oleh karena itu, ini menjadi akhirnya yang tadinya yang kita berharap aturan ini adalah aturan yang bisa objektif. Maka ketika ini menyangkut sama jabatan presiden, ini tidak bisa lagi menjadi objektif, ini akan menjadi subjektif. Subjektivitasnya presiden akan dipakai, subjektivitas presiden itu akan dipakai menjadi objektivitas bagi Polri. Ini kan satu penyimpangan. Dan saya kira ini, saya sepakat ya dengan kalangan aktivis yang mengatakan bahwa ini memang RUU kembalinya kepada kolonialisme. Saya katakan ini bukan kembali ke kolonialisme, tapi kembali jauh ke belakang. Ini di zamannya Fir'aun. Ketika Musa mengkritik Fir'aun, dianggapnya Musa telah menghina diri dia dan kemudian berhak dihukum hukuman mati. Ya kan? Fir'aun mengatakan biarkan aku saja yang membunuh Musa, kan begitu. Di dalam Alkitab itu kan, kitab suci Al-Qur'an kan itu dijelaskan begitu. Bagaimana Musa akhirnya menempuh banyak ujian ya dari Fir'aun, ya termasuk pengikutnya Musa, anak-anak laki-laki harus disembelih, misalkan kekayaannya dirampas dan selain sebagainya. Nah, ini perjalanan masa lalu yang terjadi kira-kira 1000, mungkin bukan 1000 ya, 10.000 tahun yang lalu, ini dipakai lagi bahwa penguasa yang mendapatkan kritikan itu dianggap hinaan dan orang yang melakukannya berhak dipenjara. Nah, saya kira ini satu hal yang tidak benar, dan saya kira juga semangatnya ketika misalkan yang terakhir ini tidak disosialisasikan, maka ini juga semangatnya udah kelihatan bahwa ini ada semangat otoriter. Dia nggak mau mendiskusikan ini bersama dengan rakyat begitu loh. Seolah-olah tidak perlu partisipasi rakyat untuk menentukan pasal-pasal dalam RKUHP ini. Saya kira demikian, bro. Jadi kalau sedikit ya dari saya, ini kan ada hal yang menarik ya, bahwa dulu 2009 ya, 2019 ya, yang di stop ya pembahasannya kan. Nah ini kan sebetulnya tadi sudah disinggung Bang ya, bahwa anggota DPR-nya kan berbeda gitu ya. Dan saat itu juga kita harus lihat komposisi pendukung partai pendukung pemerintah mungkin tidak sebesar sekarang kan saat itu kan. Sehingga mungkin secara persentase ya banyaklah protes sebetulnya kan. Tadi kan disampaikan bahkan ada 24 pasal krusial ya, sangat banyak gitu. Sehingga akhirnya ditunda atau dipending untuk dilanjutkan. Nah, tiba-tiba sekarang kan kita lihat komposisi partai pendukung pemerintah di DPR kan jauh lebih banyak gitu saat ini gitu. Sehingga ya itu mungkin ya udahlah langsung jalan aja gitu loh. Padahal kan kita harus melihat konteksnya antara 2019 dan saat ini berbeda gitu ya. Pandangan-pandangan kekuatan politiknya juga berbeda di parlemen. Gimana Pak? Ya betul, bahwa memang situasi sekarang ini kita udah berbeda. Ini harus diingat ya, Bung Karno itu dipenjara di zaman kolonial Belanda. Kemudian dia membuat satu pembelaan yang akhirnya jadi buku Indonesia Menggugat. Itu Bung Karno dikenakan pasal ini. Yang mengkritik pemerintah Belanda karena menindas bangsa Indonesia. Kritiknya itu dianggap sebagai penghinaan. Jadi ini kebalik lagi gitu loh. Padahal ya Bung Karno sekarang mendirikan partai yang namanya PDIP, dan sekarang PDIP ini partai terbesar.
Dan PDIP kemudian tidak mengambil pelajaran bahwa Bung Karno itu dikenakan penjara yang akhirnya kemudian Ibu Mega berpisah atau keluarga berpisah dengan Bung Karno ini karena undang-undang ini. Masih mau dipakai lagi gitu loh. Ini kan satu hal yang agak aneh ya menurut saya, dan saya kira ya wajar ya, benar kata Mustafa, orang kemudian pada menolak. Ini kok masih ada aja pasal penghinaan presiden di saat kita ini sudah merdeka begitu. Bro Eko gimana? Ya, baik. Saya kira ini akan terus mendapatkan perlawanan ya dari artinya protes dari sebagian kalangan intelektual ya. Karena memang dikhawatirkan terjadi lagi apa yang sebetulnya sudah dulu pernah diantisipasi ya, dihilangkan begitu ya, pasal subversif kan dulu ya. Yeah. Nah ini dan ini seperti halnya menghidupkan kembali ya sesuatu yang sudah semestinya mati. Apa istilahnya, Lazarus apa tuh? Oke. Jadi mungkin ini sangat clear ya. Kita bisa beralih ke topik berikutnya. Tapi pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan pantengin terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang tiap harinya.